Good morning students. In this video we will learn about part of whole and ratios. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar apa itu bagian dan keseluruhan dari sebuah perbandingan. Oke, kita langsung coba ke contoh soal yang pertama. Oke, di sini kita ada soal seperti ini. A rectangle with an area of 84 cm squares was divided into two trapeziums, A and B. Nah, jadi ada sebuah persegi panjang dengan luas 84 cm pangkat 2 dibagi menjadi dua trapesium, ya, yaitu trapesium A dan trapesium B. If the ratio of the area of A and area of B is 4 to 3, find. Kalau misalnya diketahui perbandingan luas A terhadap luas B itu adalah 4:3, maka kita disuruh mencari A, the area of A, and B, the area of B. Ya, jadi kita disuruh mencari luas A dan luas B. Nah, saya akan mengajarkan dua metode yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan soal ini. Nah, metode yang pertama mungkin kalian sudah banyak yang tidak asing, ya, karena sudah pernah dipelajari di materi perbandingan kelas 5 kemarin, ya. Jadi pertama saya susun dulu menjadi seperti ini, ya. Area A itu perbandingannya 4, area B perbandingannya 3 dan totalnya itu ada 7, ya, didapat dari 4 ditambah 3, ya. Ini dapatnya totalnya 7 rasionya. Kemudian di bagian areanya diketahui area totalnya itu adalah 84 cm kuadrat. Nah, kita perhatikan angka 7 dan angka 84 di sini, ya. Nah, 7 harus diapakan supaya bisa mendapat 84? Ya, 7 harus dikali 12 supaya bisa mendapat 84. Nah, karena yang di sini dikali 12, maka otomatis yang area A di sini juga kali 12, area B juga dikali 12. Maka kita dapat area A itu 48 dan area B itu 36. Ya, dapat dari 3 kali 12 36, 4 kali 12 48. Nah, maka kita dapat jawabannya untuk yang A, the area of A is 48 cm square. Dan yang B, the area of B is 36 cm square. Oke, inilah yang metode pertama. Nah, berikutnya saya akan mengajarkan menggunakan metode yang kedua, ya. Nah, untuk yang metode kedua kita akan menggunakan rumus sederhana seperti ini, ya. A known ratio per known ratio times known value. Nah, maksudnya apa? Nah, kita akan menggunakan rasio yang ditanya, kita letakkan di atas ini, ya. Rasio yang ditanya dibagi dengan rasio yang diketahui. Oke, lalu kita kalikan dengan jumlah yang diketahui. Nah, maksudnya seperti apa? Saya jelaskan seperti ini. Nah, pertama kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui. Nah, kita tahu bahwasannya rasio A itu adalah 4, rasio B itu adalah 3, dan rasio total itu adalah 7. Ya. Lalu kita juga tahu bahwasannya total areanya itu 84 cm kuadrat. Ya, saya buat di sini 84 cm square. Ya, itulah jumlah yang diketahui. Nah, baru kita masukkan. Nah, untuk mencari area dari A, ya, kita ikuti rumusnya. Rasio yang ditanya. Oke, rasio yang ditanya itu, kita di sini ditanya adalah A, maka kita gunakan rasio A, yaitu 4. Lalu kita lihat lagi per rasio yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah totalnya 7, ya. Maka kita letakkan 7. Lalu kita kalikan dengan jumlah yang diketahui. Nah, jumlah yang diketahui di sini adalah 84 cm kuadrat, yaitu jumlah totalnya. Maka kita buat di sini 84. Nah, setelah itu baru kita kalikan seperti biasa. Nah, di sini kita bisa lihat 7 dan 84 bisa kita coret sama-sama dibagi 7. Ya, 7 dibagi 7 di sini hasilnya 1, 84 dibagi 7 hasilnya 12. Maka kita kalikan 4 kali 12, kita dapat area A itu adalah
48 cm kuadrat. Oke. Nah, kita lihat lagi untuk yang area B. Nah, yang area B kita lihat rumusnya. Rasio yang ditanya itu di sini adalah B, maka kita gunakan rasio B, yaitu 3 per rasio yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini adalah totalnya, ya. Maka kita letakkan 7. Baru kita kalikan dengan jumlah yang diketahui 84. Oke. Nah, kita kalikan seperti biasa, kita coret 7 dan 84 sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 itu 1, 84 dibagi 7 itu 12. Maka kita kalikan 3 kali 12 hasilnya 36 cm kuadrat. Oke. Nah, jadi gunakan rumus ini lebih simpel, ya. Kita tinggal memasukkan lalu tinggal kalikan seperti biasa, lebih cepat. Nah, satu tips lagi yang akan saya beritahu. Nah, di sini rasio yang diketahui dengan jumlah yang diketahui itu harus sama, dia ya, harus satu tempat gitu istilahnya lah ya. Nah, jadi kalau misalnya diketahui jumlah total itu di sini 84 ya, maka rasionya juga harus kita gunakan rasio total. Ya, jangan gunakan rasio B ya, walaupun memang rasio B juga diketahui. Nah, kita harus pastikan supaya jumlah yang diketahui dan rasio yang diketahui itu harus sama tempatnya, gitu ya. Kalau misalnya diketahui jumlah B, ya kita gunakan rasio B. Kalau diketahui jumlah A, maka kita gunakan rasio A. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh lagi. Nah, di sini kita ada soal seperti ini. 3 jugs A, B, and C are filled with water in the ratio of 4 to 7 to 9. Nah, jadi ada 3 kendi A, B, dan C diisi dengan air dalam perbandingan 4:7 banding 9. If jug A was filled with 32 liters of water, nah, kalau diketahui kendi A itu diisi dengan 32 liter air. Nah, pertanyaannya yang A, how many liters of water in jug B? Berapa liter air di kendi B? How many liters of water in jug C? Berapa liter air di kendi C? Nah, kita gunakan metode kedua ya. Rumusnya seperti ini. Nah, pertama kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Nah, rasio A itu adalah 4, rasio jug B itu 7, dan rasio dari jug C itu 9. Nah, totalnya ini kita hitung, kita tambahkan semuanya, kita dapat 4 tambah 7 tambah 9, 20. Oke. Nah, lalu yang diketahui. Di sini katanya if jug A was filled with 32 liters of water. Nah, berarti yang diketahui itu di sini adalah jumlah air di kendi A ya. Jadi saya buat di sini 32 liter. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, waters in jug B ya, rasio yang ditanya per rasio yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, yang ditanya di sini adalah B ya, maka kita gunakan rasio B yaitu 7. Nah, yang diketahui di sini jumlah ketahui A ya 32, dan rasio yang diketahui itu A 4. Maka kita gunakan rasionya 4, jumlahnya 32. Lalu kita kalikan seperti biasa. 4 dengan 32 bisa dicoret, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 itu di sini 1, dan 32 dibagi 4 itu di sini 8. Maka kita kalikan, dapat hasilnya 56 liter. Oke, untuk yang jug C juga sama, kita gunakan rasio yang ditanya itu rasio C. Di sini rasio C itu adalah 9, maka kita tuliskan 9 per rasio yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah rasio dari A yaitu 4, maka kita taruh 4 di sini. Lalu jumlah yang diketahui di sini juga jumlah A 32. Oke, lalu kita kalikan, kita coret, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 di sini 1, 32 dibagi 4 itu 8. Kita kalikan, maka kita dapat rasio di jug C itu adalah 72 liter.
Oke. Nah, kita coba satu contoh terakhir. Mira, Jane, and Gary shared some cookies in the ratio of 7 to 8 to 5. Ya, Mira, Jane, dan Gary berbagi kue dalam perbandingan 7:8:5. If Jane received 40 cookies, find the total cookies they shared together. Nah, kalau diketahui Jane menerima 40 kue, carilah total kue yang mereka bagi bersama. Oke, sama seperti tadi, kita gunakan metode kedua, rumusnya di sini. Nah, diketahui di sini rasionya Mira itu 7, rasionya si Jane itu adalah 8, dan rasio dari Gary itu adalah 5. Oke, lalu kita hitung totalnya. Kita tambahkan, kita dapat di sini totalnya adalah 20 ya, 7 tambah 8 tambah 5, 20. Nah, kita lihat di sini diketahui Jane menerima 40 cookies. Berarti punya Jane di sini jumlahnya adalah 40. Oke, lalu kita masukkan ke rumusnya. Pertama dicari di sini adalah total cookies ya. Maka kita buat total cookies itu sama dengan rasio yang ditanya, rasio total. Maka kita gunakan di sini 20 per rasio yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah punya Jane, rasio Jane dan jumlahnya Jane. Maka kita gunakan di sini rasionya 8, jumlahnya 40. Oke, kita coret 8 dengan 40 sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1, 40 dibagi 8 di sini adalah 5. Oke, kita kalikan, maka kita dapat total kue yang mereka bagi itu adalah 20 kali 5 adalah 100. Ya, jadi mereka membagi 100 cookies bersama. Oke, sampai di sini kira-kira jelas untuk materinya. Masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.